Di belakang aku sekarang udah ada mobil terbaru dari MG, yaitu mobil hybrid pertama MG di Indonesia, yaitu MG VS HEV. Nah, ini adalah MG VS HEV, adalah mobil pertama hybrid yang diperkenalkan oleh MG di Indonesia nih. Kalau kita bandingin harganya dengan rival-rivalnya, ini adalah MG ini harganya 389 jutaan. Kalau kita bandingin dengan Yaris Cross dengan tipe tertinggi itu bedanya bisa sampai 64 juta. Nah, mobil ini itu memang dibuat dari platformnya, yaitu dengan pendahulunya yaitu MG ZS. Nah, gimana kalau kita langsung review detailnya aja. Nah, untuk bagian depannya ini lampunya dibuat seakan-akan menyatu dengan grillnya nih, dan ada sematan garis horizontal berwarna biru yang gambarin kalau mobil ini adalah mobil elektrifikasi tentunya. Kemudian ini ada aksen 3D di bagian tengah, dan ini airflow cuman bohongan doang ya. Kemudian di bawah nih ada airflow beneran ya. Terus mobilnya ini warnanya sudah two tone, jadi ada warna hitam di bagian atasnya. Untuk lampunya dia udah LED dan juga dilengkapi dengan DRL tentunya. Nah, kalau ngomongin dimensinya, mobil ini itu sepantaran dengan HR-V dan juga Yaris Cross. Ya, beda-beda dikit lah dia. Kemudian, mobil ini di bagian side skirtnya, dia itu adalah plastik ya. Ini plastik. Kemudian di peleknya, dia two-tone, dilengkapi dengan ukuran ban 215/55 dan ringnya 17. Dan untuk di bagian belakangnya, mobil ini itu persis dengan ZS nih. Dan bisa dibilang masih sama juga dengan desain di bagian depan di mobil ini. Lampunya juga udah modern dan nggak banyak macam-macamnya di bagian belakang. Kemudian di sini ada tulisan VS HEV iSmart dan ada sematan warna biru juga ya tentunya. Tapi kenapa mobil ini nggak dinamain ZS Hybrid aja ya? Nah, sekarang udah di bagian depan. Ini untuk konsol tengahnya nih, aku langsung tertarik bagian sini karena dia piano black. Terus ini ada kontrol transmisinya, dan di sini ada beberapa fitur nih, kayak untuk hill descent control, terus ada cruise juga nih. Terus ada auto hold, kamera 360, dan ini buat ganti modenya. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan panoramic sunroof tentunya. Dan bagian head unitnya ini dibuat menyambung dengan head unit di bagian cockpitnya nih. Terus kisi-kisi AC-nya di bagian tengahnya ini juga disematkan warna biru. Tapi sayang nih, untuk bagian setirnya ini dia nggak bisa teleskopik, dia hanya bisa tilt doang. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa buat kontrol seperti suara, buat ngangkat telepon tentunya ya. Jadi ya udah lengkap lah di sini. Pengaturan untuk kursi ini dia juga elektrik ya, tapi untuk driver doang. Untuk penumpang di sebelah kiri dia belum bisa nih sayangnya. Nah, untuk di bagian kursi penumpangnya nih, di bagian belakang, ini untuk legroomnya lega banget sih. Terus untuk headroomnya juga sangat lega ya nih, bayangin aja segitu. Nih untuk kakinya. Nah, tapi sayangnya ini belum ada armrestnya nih, cuman udah seat beltnya udah lengkap. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan 6 airbag ya, jadi ya pasti fitur keselamatannya sangat diperhatikan oleh MG. Kemudian untuk interiornya ini dia dua nada nih, ada warna silver dan juga black. Kisi-kisi AC-nya juga ada dua nih, bisa diatur. Juga dilengkapi dengan USB-A, tapi sayang cuman satu doang. Hai, jadi aku udah ada di mobil MG VS HEV nih. Nah, kita mau test drive nih. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu. Di sini kita udah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto nih. Nah, ini speedometernya nih, ada apa aja di sini. Jadi di sini ada ini pemberitahuan radio juga, terus pemberitahuan pintu, ini buat bensin, kemudian ini untuk RPM. Mode berkendaranya ada 3, jadi ada Eco, Normal, dan Sport.
jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak. Nah, untuk di gasnya nih, gasnya itu ini aku lagi pakai mode comfort ya. Dia disentuh sedikit aja udah langsung ngegas nih mobilnya, berarti ya enak nih untuk digas. Nah, ini aku lagi pakai mode sportnya nih, dan kalau untuk sportnya dia rasanya lebih jambak ya, dan suaranya sangat kedengeran di mesinnya. Nah, tadi aku udah nyobain curse-nya nih, dan mode ada 3 kan, ada 1, 2, dan 3. Kalau yang 1 itu rasanya belum terlalu gasa banget nih regenerative braking-nya, tapi ketika udah 3 itu baru berasa regenerative braking-nya, dan mungkin akan lebih kerasa kalau kita jalannya itu cepat ya, kan ini jalannya cuma 40 km per jam. Untuk visibilitasnya ini aku nyaman banget nih di mobil ini, karena nggak kalah sama sekali dengan pilar-pilarnya, dan juga kaca depan mobil ini tuh memang sangat luas ya, jadi aku lebih luas nih pandangan ke depannya, nggak kehalang juga yang di bagian belakang tuh dengan 3 headrestnya itu masih aman. Dan untuk suspensinya, suspensi ini nggak keras ya, kalau untuk di depan aku sih nyaman, tapi belum tahu nih kalau untuk di belakang kayak apa. Ya, jadi overall mobil ini itu nyaman untuk dikendarai dan bisa dibilang bisa bersaing lah dengan rival-rival hybrid lainnya. Dan untuk desainnya aku suka banget nih, mobilnya simple, elegan, dan interiornya juga cantik. Apalagi ditambah dia sudah hybrid, jadi ya pasti konsumsi BBM-nya jadi semakin irit nih. Jadi buat kalian yang lagi nyari mobil hybrid dan tertarik sama MG, di MG VS HEV ini cocok buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotifkompas.com, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.